Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Iban. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pertemuan kita, yaitu materi keempat. Nah, di materi keempat kali ini kita akan membahas tentang list pada HTML. Nah, oke. Komponen list yang akan kita bahas yaitu tag-tagnya, yaitu pertama ada OL, ada UL, ada DL, DT, dan DD. Nah, untuk UL sendiri, UL merupakan unordered list yang tidak berurutan. Nah, list ini memiliki nilai antara lain list, circle, square, dan none. Nah, di sini untuk membuat poin atau untuk membuat sebuah urutan itu diawali dengan bentuk seperti poin. Kalau yang list, kalau yang circle itu diawali dengan bentuk bulat. Kalau yang square diawali dengan bentuk persegi. Nah, sedangkan yang non dia list yang tidak diawali dengan apa-apa atau kosong. Nah, yang list kedua itu ada OL atau ordered list. Nah, list ini list yang berurutan. List ini memiliki nilai number atau karakter yang berurutan. Nah, contoh list ini diawali dengan angka 1. Maka list berikutnya yang akan kita tulis dia akan otomatis diawali dengan angka 2 dan seterusnya 1, 2, 3, 4. Kalau kita menggunakan huruf maka ya seperti itu juga A, B, C, dan D. Nah, oke. Terus ada juga definisi description list. Nah, tentukan daftar deskripsi. Ini list ini membuat sebuah list yang akan kita deskripsikan list tersebut. Nah, mendeskripsikannya menggunakan DT. Nah, kita akan menggambarkan atau mendeskripsikan list setelah kita buat tadi itu menggunakan DT. Terus ada juga DD, mendeskripsikan istilah yang telah kita buat, atau kata lain setelah kita deskripsikan list itu kita buat lagi penjelasan di bawahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai prakteknya. Pertama kita buka dulu Sublime Text kalian. Nah, oke. Setelah kalian buka, kita akan open folder. Nah, di sini cara open foldernya kalian tinggal klik file, terus open folder, terus kalian cari folder yang telah kita buat kemarin. Nah, ini folder HTML, terus select folder. Nah, oke. Di folder HTML ini sudah ada dua file yang telah kita buat kemarin. Itu ada file paragraph dan file heading. Nah, setelah itu kita ingin membuat sebuah file baru. Caranya kalian klik kanan di folder HTML-nya, klik kanan. Nah, terus new file. Nah, otomatis filenya ini akan masuk ke dalam folder itu. Nah, sekarang kita tinggal Ctrl S saja. Ctrl S. Nah, Ctrl S. Terus kita buat nama filenya list. Jangan lupa ekstensinya HTML. Oke. Dah. Sebelum kita lanjut, kita akan membuat bagian pertama, yaitu struktur HTML-nya terlebih dahulu. Kita buat struktur HTML-nya seperti kemarin, tanda seru, atau kalian mengetik HTML terus tab. Nah, oke. Judulnya atau titelnya kita akan ganti dengan nama my list. Nah, oke. Terus di dalam badannya, dalam bodinya kita akan membuat listnya. Nah, sebelum kita membuat list, saya ingin membuat judulnya dulu. Judulnya saya ingin menggunakan H2 agar tidak terlalu besar. Kita buat H2. Terus sini adalah daftar. Kita buat yang tidak terurut dulu. Berarti kita menggunakan apa yang kalau tidak terurut? UL. Nah, kita akan menggunakan UL. Berarti di sini kita akan membuat daftar makanan. Nah, oke. Setelah itu baru kita buat UL-nya. Nah, cara buat UL-nya itu kita buat tag UL-nya. Nah, setelah kita buat tag UL-nya, tidak langsung diisi, akan tapi di dalam UL ini kita buat lagi list itemnya atau LI untuk membuat sebuah listnya. Oke. Setelah kita buat sebuah listnya, baru kita isi. Kita sini buat minumannya aqua. Daftar makanan ya, makanannya sate. Terus kita tutup.
Terus LI yang kedua kita buat bakso. Satu. Untuk LI ketiganya kita buat salah. LI kita buat kita sebelah. Kita buat sebelah. Oke, dah. Sekarang kita Ctrl S. Terus kita buka di browser kita. Nah, maka di sini akan tampil nih list yang tidak berurutan. Nah, maksud dari list yang tidak berurutan itu di depannya sini dia hanya digambarkan oleh poin atau lingkaran hitam. Makanya dia disebut list yang tidak berurutan. Nah, kalau list yang berurutan itu di depannya sini dia akan digambarkan dengan angka atau huruf yang berurutan. Nah, kedua, kita akan buat list tapi list ini yang berurutan. Nah, kita kasih judul dulu, H2 lagi, terus di sini nomor antrian. Nah, nomor antrian, terus OL. Di dalam OL LI lagi list item. Nah, LI nomor antrian nomor 1. Nah, yang kedua LI nomor 2. Yang ketiga LI lagi nomor 3. Nah, setelah itu kita Ctrl S lagi, baru kita refresh. Nah, kesini dia ada otomatis di depannya itu menampilkan list tapi listnya yang berurutan. Nah, di sini berhubung di sini ini berupa berupa angka 1 2 3. Nah, sekarang saya ingin mengganti angka ini menjadi huruf. Gimana caranya? Di OL-nya ini kita kasih tipenya apa? A. Nah, oke. Ctrl S, kita save lagi. Nah, maka dia otomatis akan menampilkan list yang berurutan. Oke, saya tidak ingin list ini A besar tapi A kecil, bisa juga. Kita buat A kecil. Nah, maka otomatis dia berurutan sesuai abjad, tapi abjadnya yang kecil, A, B, C. Nah, oke, sampai sini paham. Nah, oke, yang berikutnya saya ingin yang UL-nya ini bukan poin hitam, bukan lingkaran hitam, tapi saya inginnya persegi. Nah, sama tipe. Kalau persegi apa? Square. Nah, oke. Nah, dia akan menjadi sebuah persegi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat list yang harus kita deskripsikan dan harus kita deskripsikan lagi. Nah, seperti apa itu listnya? Oke, sekarang kita buat H2 lagi, judul lagi, H2. Untuk judulnya kita akan deskripsikan karakter berikut. Deskripsikan karakter di dalam. Nah, nggak usah. Kita buat deskripsikan aja. Deskripsikan. Nah, kita posisikan. Terus H2 kita buat DL. Berarti kalau kita buat DL dulu, baru dalamnya DT sama DD. DL. Di dalam DL baru kita buat DT. Nah, kita buat DT. Di dalam DT ini baru kita buat HTML. Nah, HTML. Terus setelah DT HTML kita akan buat kita kasih BR dulu. BR. Terus setelah itu kita akan buat DD. DD-nya hypertext
hypertext markup language. Nah, kita save, kita lihat yang terjadi. Nah, di sini HTML-nya di sini list yang digunakan untuk mendeskripsikan, kita sudah membuat sebuah list dengan HTML, terus HTML itu dideskripsikan oleh DD dengan nama hypertext markup language. Nah, begitu. Jadi oke. Nah, jadi inilah salah satu kegunaan list atau item list dari mulai UL sampai DD di dalam sebuah web. Jadi kita tidak harus mengetiknya secara manual. Kita tidak harus menomorinya satu-satu. Kita tidak harus membuat PR terlalu banyak. Hanya cukup menggunakan UL, OL, DE, DD, DL, DT. Nah, tapi dalamnya dikasih dengan namanya list data. Nah, oke, sampai sini kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya, yaitu pertemuan 5. Oke, dadah.